Nama saya Valencia Matalino. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kegiatan usaha. Yang pertama ada peta konsep evaluasi kegiatan usaha. Yang pertama ada komponen biaya produksi, penentuan harga jual, perhitungan laba rugi, rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada pengertian biaya produksi. Menurut Couchardon Muhammad Farid yang berada pada tahun 2010 mendefinisikan biaya adalah biaya atau kas adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Jadi biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Lalu yang kedua ada komponen biaya produksi. Biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, biaya tetap ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Pengeluaran bisnis yang dimaksud ini biasanya berkaitan dengan waktu, contohnya seperti uang sewa gedung, pajak bangunan, biaya depresiasi mesin, dan asuransi yang dibayar setiap bulanan atau tahunan. Biaya-biaya tersebut tetap ada atau harus dibayar meskipun perusahaan sama sekali tidak menghasilkan output barang atau jasa. Jadi unsur biaya produksi itu ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Contoh dari biaya tetap lidah buaya itu seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua ada komponen biaya produksi. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya ini biasanya meliputi bahan baku dan bahan kemasan. Contohnya seperti yang ada di gambar di bawah itu. Berikutnya adalah penentuan harga jual, menentukan harga produksi. Harga pokok produksi merupakan semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Untuk menentukan harga pokok produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Harga pokok produksi sama dengan fixed cost ditambah variable cost dibagi total sales. Untuk menentukan harga jual produk makanan khas daerah yang dimodifikasi, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah harga pokok produksi. Yang pertama, jangan menentukan harga jual di bawah harga pokok produksi. Yang kedua, perlu memperhatikan harga pesaing usaha sejenis yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, jangan menentukan jual di atas harga pokok produksi agar memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mempertimbangkan saluran distribusi produk. Apakah kalian akan menjual produk tersebut secara langsung atau dititipkan? Lalu berikutnya adalah perhitungan laba rugi. Pendapatan bersih atau biasa disebut sebagai laba merupakan jumlah penerimaan uang yang didapatkan setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah penerimaan uang hasil penjualan lebih kecil dari total biaya uang hasil penjualan yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, maka akan mengalami kerugian atau rugi. Jadi rumusnya pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya. Jika hasilnya plus, maka diperoleh laba. Jika hasilnya minus, maka akan rugi. Dan berikutnya adalah pengertian pengembangan usaha. Pengertian pengembangan usaha ialah peran dan cara sistematis untuk mempersiapkan kemungkinan pertumbuhan yang potensial, bantuan dan juga pengawasan terhadap penerapan peluang pengembangan usaha, namun tidak mencakup keputusan mengenai strategi dan pelaksanaan kesempatan pengembangan usaha. Berikutnya ada jenis-jenis pengembangan usaha. Yang pertama, pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang dua ada pengembangan horizontal, pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif.
Nah, jadi ada strategi pengembangan usaha. Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pengembangan usaha, yaitu sebagai berikut. Mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali, karena produk utamanya adalah memperkenalkan dan sudah tumbuh sehingga masalah profitabilitas atau kemampuan mendapatkan laba secara popularitas dan kualitasnya sudah diterima di pasar. Contohnya adalah yang pertama ada memperbesar variasi produk, kedua melalui kategorikan lini produk, yang keempat berdasarkan fungsinya, yang kelima menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Lalu ada tahapan pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seseorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, penyaringan ide konsep usaha pada tahap selanjutnya. Wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Lalu yang ketiga ada pengembangan rencana usaha atau business plan. Perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Yang keempat ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Lalu ada contoh rencana pengembangan usaha pengolahan rendang level pedas. Pengembangan produk adalah menambah variasi rasa. Variasi rendang level pedas mulai dari rasa original level pedas 0 hingga level tertentu. Tujuan level 0 atau tidak pedas untuk mengembangkan produk agar diminati segmen pasar anak-anak. Rasa rendang original untuk segmen pasar orang tua, rasa rendang dengan level pedas tertinggi untuk segmen pasar remaja menyukai makanan pedas. Lalu mengembangkan variasi produk. Mengembangkan rendang level pedas dalam bentuk makanan internasional seperti burger rendang level pedas, pizza rendang, sushi rendang, dan lain-lain. Tujuan pengembangan ini adalah agar rendang dapat dinikmati dalam bentuk kekinian, sehingga diharapkan dapat menjamah segmen pasar remaja yang lebih luas karena remaja pada umumnya menyukai makanan yang kekinian. Lalu mengembangkan kemasan rendang level pedas yang lebih menarik dan membuat produk lebih tahan lama untuk mengembangkan segmen pasar masyarakat yang lebih luas di daerah lain, misal sebagai produk oleh-oleh. Nah, kesimpulannya adalah pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan untuk mengembangkan usaha di antaranya adalah pemilihan ide, penyaringan ide, pengembangan rencana usaha, implementasi rencana usaha. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Menfur.